Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Project Method Morfologi 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Akbar Muslim dengan spesies Rapanus sativus atau lobak dengan familia Brassicaceae. Dengan NPM saya S1J024055 dengan dosen pengampu mata kuliah botani yaitu Dr. Insinyur Uswatu Nurjanah MP. Kita masuk ke slide yang pertama yaitu morfologi akar. Poin pertama, A. Sifat akar. Lobak memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dengan ukuran besar dan tebal. Akar lobak mengandung banyak air serta nutrisi serta karbohidrat dan mineral. Poin kedua, poin B, fungsi akar berfungsi sebagai organ utama untuk menyerap unsur hara dari tanah sebagai tempat penyimpanan energi yang digunakan selama pertumbuhan. Dengan sistem akarnya yang di dalam lobak dapat meningkatkan aerasi tanah dan mengurangi pemadatan tanah. Poin yang ketiga, poin C, bagian-bagian akar. Yang pertama pangkal akar, yang kedua batang akar, yang ketiga cabang-cabang akar, yang keempat serabut akar, yang kelima ujung akar, yang keenam tudung akar, dan yang ketujuh rambut-rambut akar. Poin yang keempat atau poin D yaitu sistem perakaran. Jadi sistem perakaran pada tanaman lobak ialah akar tunggang dengan sistem perakaran tunggangnya yang berbentuk seperti gasing. Baiklah, slide selanjutnya yaitu morfologi batang. Pada slide PowerPoint tersebut sudah saya terakan gambar batang pada tanaman lobak. Untuk poin yang pertama yaitu poin A, tumbuhan jelas berbatang atau tidak. Jadi pada tumbuhan lobak merupakan tanaman tidak jelas berbatang. Untuk poin yang B atau poin yang kedua, bentuk batang. Bentuk batang pada tanaman lobak yaitu berbentuk bulat atau teres. Untuk poin yang ketiga atau poin C yaitu permukaan batang. Jadi permukaan batang yang terdapat pada tanaman lobak licin atau leafis karena tidak memiliki tonjolan, duri ataupun sayap. Untuk poin yang keempat atau poin D yaitu arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang pada tanaman lobak yaitu tegak lurus atau erectus. Slide selanjutnya yaitu percabangan batang. Untuk poin yang pertama atau poin A, percabangan batang. Tanaman lobak umumnya tidak memiliki percabangan batang. Lobak termasuk dalam jenis tanaman umbi-umbian yang pertumbuhannya fokus pada perkembangan akar atau umbi yang membesar dan membentuk lobak. Untuk poin yang B atau poin yang kedua, tumbuhan semusim, tahunan, atau 2 tahunan. Jadi lobak merupakan tanaman semusim karena hanya satu kali berproduksi dan setelah itu lobak akan mati. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu morfologi daun. Untuk poin A atau poin pertama yaitu susunan daun. Jadi susunan daun lobak yaitu susunan daun yang tidak lengkap. Karena daun lobak hanya memiliki helaian dan tangkai, maka dari itu disebut dengan daun bertangkai. Untuk poin B atau poin yang kedua yaitu bagian daun. Jadi pada tanaman lobak hanya memiliki 2 bagian saja, yaitu helaian daun atau lamina dan tangkai daun atau petioles. Untuk poin yang ketiga atau poin C yaitu vagina atau upi. Jadi pada tanaman lobak tidak memiliki vagina ataupun upi. Selanjutnya poin D atau poin keempat yaitu identifikasi daun. 1. Bentuk daun lobak sudip. Yang kedua ujung daun lobak tumpul. Yang ketiga pangkal daun lobak meruncing. Yang keempat tulang daun lobak menyirip. Yang kelima tepi daun lobak umumnya berlekuk. Yang keenam daging daun, umumnya daging daun tipis dan lunak. Yang ketujuh warna daun pada lobak yaitu hijau. Dan yang terakhir, yang kedelapan permukaan daun. Daun lobak memiliki permukaan dengan bulu-bulu halus dan rapat. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya yaitu morfologi bunga. Untuk poin yang pertama atau poin A yaitu termasuk bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Jadi pada tanaman lobak itu memiliki bunga yang lengkap. Mengapa bunga yang lengkap? Karena bunga pada tanaman lobak memiliki daun kelopak, daun mahkota, putih, dan benang sari. Untuk poin yang B atau poin yang kedua, termasuk bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Jadi bunga pada tanaman lobak termasuk bunga sempurna. Karena bunga pada tanaman lobak memiliki 2 organ reproduksi yaitu benang sari ataupun putik. Poin selanjutnya yaitu poin C atau poin ketiga, bunga tunggal atau bunga majemuk.
Jadi pada tanaman loba termasuk bunga tunggal. Mengapa bunga tunggal? Karena bunga tumbuh secara individu di tangkai bunga. Berumah satu atau berumah dua. Bunga pada tumbuhan loba termasuk tanaman berumah satu karena memiliki organ jantan dan betina dalam satu struktur. Letak periantum pada reseptakulum pada bunga pada tanaman loba, yaitu pada loba termasuk golongan hipogen atau hipogenus. Bunga pada loba. Jadi yang pertama simetri bunga setangkup menurut dua bidang, yang kedua bentuk reseptakulum rata, yang ketiga bentuk kelopak daun lepas atau bebas, dan yang keempat bentuk mahkota lepas atau bebas. Kedudukan kepala sari pada tangkai sari. Pada tanaman loba, kedudukan kepala sari pada tangkai sari yaitu tegak atau innatus atau basisifus. Itu jenis penyerbukan. Jenis penyerbukan yang terjadi pada tanaman loba yaitu penyerbukan silang. Perantara penyerbukan yang terjadi pada tanaman loba yaitu dengan perantara serangga. Baik, slide selanjutnya yaitu morfologi buah. Poin A, golongan buah, termasuk buah sejati. Bagian bunga ikut tumbuh membentuk buah. Jadi bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah itu tidak ada. Termasuk buah tunggal, ganda, atau majemuk. Tanaman loba termasuk buah tunggal karena berasal dari satu ovarium dalam satu bunga. Jenis atau tipe buah. Jadi jenis atau tipe buah loba ini sendiri termasuk dalam buah sejati kering tipe siliqua. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu morfologi biji. Poin A yaitu karakter dari masing-masing bagian kulit. Yang pertama ada tesla, lapisan terluar yang keras. Yang kedua ada hilum, bekas tempat melekatnya biji pada buah. Yang ketiga ada mikropil, yaitu lubang kecil di dekat hilum. Dan yang keempat ada pelindung atau embrio, lapisan tipis yang melindungi embrio. Bagian kulit biji luar ada tesla, hilum, dan mikropil. Dudukan biji pada buah. Yang pertama perikarp, yang kedua septum, yang ketiga plasenta, dan yang keempat biji. Poin D yaitu inti biji. Terdapat kotiledon, radikula, plumula, endosperma, dan testa atau kulit biji. Poin yang kelima atau poin E yaitu lembaga atau embrio yang terdapat kotiledon, epikotil, radikula, plumuta, dan hipokotil. Jumlah daun lembaga. Jumlah daun lembaga yang dimiliki pada tanaman loba yaitu ada 2 daun lembaga karena termasuk dalam kelompok dikotil. Tipe perkecambahan. Jadi tipe perkecambahan pada tanaman loba yaitu perkecambahan epigeal. Kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Poin yang pertama, organa metamorfa. Jadi organa metamorfa yang terdapat pada tanaman loba ialah umbi atau tuber, lebih tepatnya umbi akar atau tuber rhizagenum yang merupakan metamorfosis dari akar. Organa aksesoria. Sayangnya pada tanaman loba sendiri tidak mempunyai organa aksesoria. Baiklah, kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan akar yaitu sebagai obat tradisional, sebagai pakan ternak, dan sebagai pestisida alami. Manfaat dan kegunaan batang sebagai olahan makanan, sebagai pakan ternak, dan meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat dan kegunaan daun. Yang pertama, sebagai pestisida alami. Yang kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, sumber nutrisi bagi hewan maupun manusia. Untuk poin yang keempat yaitu manfaat dan kegunaan bunga. Pertama, dijadikan bahan kompos. Yang kedua, sumber makanan bagi serangga. Serangga yang seperti kupu-kupu, lebah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan obat tradisional. Manfaat dan kegunaan buah dan biji, yaitu yang pertama, sebagai pakan unggas. Yang kedua, sebagai obat tradisional. Dan yang ketiga, sebagai sumber untuk membuat minyak. Baiklah semuanya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.